yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhani. Asy-Syaikhani ini menyiratkan kepada dua masyayikh sang master di dalam ilmu hadis dan ahaditsun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa yang paling fenomenal di dalam mengumpulkan hadis-hadis dan sangat ketelitiannya beliau, bahkan karena kesungguhan beliau di dalam menjaga ilmu hadis dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau untuk menuliskan hadis yang termaktub dalam kitab Sahih Al-Bukhari itu sampai 16 tahun. 16 tahun itu bukan hal yang mudah, karena beliau memfokuskan diri untuk mengkaji ilmu-ilmu hadis, sampai-sampai subhanallah ketika satu hadis ini mendengar dari seorang syekh, maka beliau mendatangi syekh itu. Namun ketika syekh itu menyatakan ada hadis ini diriwayatkan yang lebih utama dari periwayatan saya, tapi sayangnya ada di negeri yang jauh. Demi mendengarkan satu hadis Rasulullah SAW, beliau rela untuk berjalan di berbagai negara, antar negara, yang asalnya beliau dari Bukhara, yaitu dari suatu negeri, suatu wilayah yang termasuk Uni Soviet. Kalau sekarang pecahan Rusia gitu ya. Beliau rela untuk datang ke tempat yang dimaksud, sampai setelah mendapatkan itu, untuk menuliskannya itu beliau minimal sholat dua kali sholat sunnah. Pertama, sholat taubat, barangkali ada terbersit niat yang selain segala sesuatu karena Allah, beliau bertobat kepada Allah, mudah-mudahan mengampuni. Yang kedua, sholat sunnah li syukrin ni'mah. Mengapa harus sholat sunnah li syukri ni'mah? Karena alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, beliau telah mendapatkan hadis yang dimaksud dalam keadaan mutawatir. Mutawatir itu satu hadis diriwayatkan oleh berbagai kalangan, berbagai ulama khususnya, maka jadilah hadis itu kedudukannya sebagai hadis sahih, yang di dalam kedudukannya hadis itu terbagi kepada 3. Satu itu ada disebut tapi tidak termasuk ke dalam golongan hadis ini ya. Pertama, hadis mutawatir. Yang mutawatir itu adalah satu hadis diriwayatkan oleh banyak ulama dan kepada para ulama. Ya, misalkan Bapak mendengar satu riwayat bahwa contoh pangarsa dengan Tua Gus Khalil akan rawuh, akan datang ke Masjid Raya Cibubur Country pada tanggal 18 Mei pukul 9. Nah, itu disampaikan oleh Kang Heri, Bang Ali, Bang Aher, Bang Buh. Nah, kemudian Bapak karena menerima dari berbagai kalangan, kemudian ternyata Kiai Khalil itu menyampaikan pula kepada banyak orang. Nah, itu mutawatir namanya ya. Satu disampaikan kepada banyak orang dan yang menerima pun banyak gitu ya. Mutawatir. Maka kedudukannya sebagai hadis sahih. Tidak ada keraguan, tidak ada syad, tidak ada ilat, tidak ada matruk di dalam hadis tersebut, maka itu sahih adanya. Kedudukannya setingkat di bawah Al-Quran. Al-Quran itu adalah absolut 100% hakul yakin benar adanya, dan hadis pun yang sahih itu absolut kebenarannya, karena memang ucapan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Segala apa yang diucapkan oleh Kangjeng Nabi itu bukanlah keluar dari hawa nafsu beliau, tapi semata-mata itu yakin adalah firman Allah yang
diwahyukan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa dikatakan hadis Kangjeng Nabi itu absolut 100%. Maka di samping hadis Kangjeng Nabi ada pula yang disebut dengan hadis qudsi. Kalau Al-Qur'an Al-Qudsi, Al-Qudus, salah satu nama di dalam Asmaul Husna, nama-nama Allah yang 99 jenis itu semuanya salah satu di antaranya adalah Al-Qudus, Maha Suci. Suci dari apa? Suci dari kekurangan, suci dari keteledoran, suci dari segala sesuatu yang menjatuhkan kehormatan Allah sebagai Tuhan. Maka tidak ada, suci itu artinya tidak ada kekurangan di dalam diri dan zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping Al-Qur'an dan hadis, Al-Qur'an adalah firman Allah, Al-hadis adalah wahyu. Kalau dilihat dari ini ya, dari definisi, Al-Qur'an itu kalamullah, kalamnya Allah, firman Allah. Kalamullahi al-munazzalu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah yang diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang Al-Qur'an 30 juz itu banyak khitab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, Qul a'udzu birabbin nas. Qul di situ khitabnya maksudnya ke siapa? Qul, katakanlah. Kalau maknanya adalah katakanlah, cuma dilihat dari terjemahan Nepag itu ada kalimat lanjutan dalam kurung. Apa maksudnya? Qul, katakanlah dalam kurung olehmu wahai Muhammad. Nah, gitu ya. Olehmu wahai Muhammad itu tidak termaktub dalam firman Allah, tapi menyiratkan bahwa itulah kalimat yang dimaksud. Kenapa? Karena memang Al-Qur'an diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi menurut Tuan Guru Wah Al-Mukarram Ustadz Adi Hidayat, bahwa rasakanlah Al-Qur'an yang 30 juz itu seolah-olah Allah berfirman kepada kita. Ini seolah-olah man beda ya. Berfirman dengan seolah-olah berfirman, sama tidak? Tidak ya. Seperti di dalam pembahasan hadis bahwa tentang bahasan ihsan, anta'budallaha, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Melihat Allah dengan seakan-akan melihat Allah sama tidak? Tidak ya. Kalau melihat Allah mah ya melihat, seperti halnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau seakan-akan melihat, itu mah hanya perasaan saja. Subhanallah, Allah itu perasaan saya menatap ini masjid dengan semua penghuninya, dengan semua pemakmur masjidnya. Itu kan tidak melihat secara zahiriah, tapi perasaan bahwa Allah sedang melihat. Justru itu yang dimaksud Kangjeng Nabi. Anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan, seolah-olah engkau dilihat oleh Allah, gitu ya. Nah, kembali lagi kepada Tuan Guru Wah, bahwa Al-Mukarram Tuan Guru Wah menyatakan, sekali-kalilah coba rasakan Al-Quran itu seperti halnya kita dapat surat dari calon kita. Mungkin Bapak sama generasi dengan saya ya, apalagi Bapak lebih senior. Zaman dulu kan nggak ada HP ya. Zaman dulu nulis surat bulan Mei, datang jawaban bulan April. Itu betul ya? Sampai disimpan itu surat ya, karena saking berharganya. Padahal nggak pernah dibaca, tapi puluhan tahun sudah putra berapa gitu ya, masih ada itu surat gitu ya. Itu menyatakan apa? Menyatakan penghormatan terhadap orang yang mengirimi surat. Mengirimi surat
surat sama nggak dengan orang yang mengirimi suratnya? Ya secara fisik beda ya, itu surat cuma tulisan, kalau orang ya orang gitu ya. Tapi apa yang dimaksud oleh orangnya itu adalah maksudnya tersimpan di dalam tulisan itu. Maka sampai sekarang disimpan gitu ya surat itu ya. Nah sama Al-Quran pun itu adalah firman Allah yang diturunkan, subhanallah, sebelum alam dunia ini diciptakan Al-Quran sudah ada. Makanya itu di dalam nuzulul Quran ada nuzulul Quran, ada Lailatul Qadar. Apa bedanya nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar? Nuzulul Quran itu pertama kali turunnya Al-Quran, nuzul, inzal, turunnya Al-Quran ya, yang dikenal dengan 5 ayat di dalam surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Subhanallah ya, itu Al-Quran yang pertama kali turun, kemudian terjadinya pada tanggal 17 Ramadan menurut para ulama dan juga sebagian ahli sejarah, bahwa turunnya Al-Quran itu yaumal taqal jam'an. Yaumal taqal jam'an itu apa? Bertemunya dua pasukan besar. Dua pasukan besar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, dan itu dikabarkan di dalam Al-Quran, yaumal taqal jam'an, pada hari di mana dua pasukan besar bertemu di dalam peperangan. Subhanallah ya. Berarti nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu pada tanggal 17 Ramadan. Berapa ayat Al-Quran? Ya secara keseluruhan 6.236 ayat. Tapi kenapa yang turunnya 5 ayat? Nah, itu permulaan. Mu'aqqatatan. Kalau nuzulul Quran itu diturunkannya Al-Quran, permulaannya 5 ayat, dan selanjutnya berkala. Kadang ada 1 surat, kadang ada setengah surat, kadang ada beberapa ayat, untuk menyesuaikan. Hikmahnya adalah menyesuaikan dengan kejadian yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Jadi benar-benar menyatakan bahwa Kangjeng Nabi itu utusan Allah, bukan ibarat kata mohon maaf cecelengkengan jadi nabi, mengaku jadi nabi. Dengan adanya bahwa Nabi Muhammad SAW di backup Al-Quran, orang yang mau menyalahkan Kangjeng Nabi, mikir 2 kali gitu ya. Bener juga ya, ini ada manusia di backup sama Tuhannya. Berarti ini bukan manusia sembarangan. Itu hikmahnya ya. Kemudian salah satu hikmah kenapa Rasulullah SAW tidak pernah diajari untuk menulis dan membaca. Bagaimana mereka orang-orang kafir Mekah bisa membohongkan Kangjeng Nabi? Al-Quran itu betapa indahnya. Semua penyair-penyair ternama pada saat itu tidak ada yang mampu mengalahkan Al-Quran. Satu-satunya yang mengalahkan Quran dengan sombongnya ya, penyair Arab, dengan mengatakan terinspirasi mungkin ya Al-Fil, surah Al-Fil. Maka dia membuat surat tandingan. Surat tandingannya apa? Difda. Apa itu difda? Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Fil, maka dia membuat satu surat katanya yang mampu menandingi Al-Quran. Apa itu? Difda. Apa artinya? Katak. Bagaimana bunyinya? Ya difda, wahai katak. Difda'ai, bintul difda'ain, anak dari 2 katak. Kalimatnya nggak enak banget itu ya. Ra'suka fi a'laika, kepalamu ada di atas tubuhmu, yang mana itu mengapung, dan 2 kakimu, warijlaika fi asfalaika, dan 2 kakimu di bawah untuk mendayung air.
Kata orang-orang Arab, ini mah bukan Al-Quran. Ini mah mainan anak-anak katanya. Syair bukan gitu. Tapi kata dia mah, oh ini apa sastra tinggi katanya. Nah, oleh orang-orang Arab saja yang dinamakan, padahal orang-orang Arab dulu jago-jago syair gitu ya, ternyata diketawakan sendiri oleh orang-orang Arab gitu ya. Nah, bedanya nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar, bahwa nuzulul Quran itu muaqqatatan, sewaktu-waktu, secara berangsur-angsur, selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Maka usia Rasulullah SAW itu dibulatkan di dalam maupun hijriah maupun miladiyah ya. Usia Rasul diangkat menjadi Rasul itu usia 40 tahun, dan Al-Quran turun setelah Rasul diangkat menjadi Nabi selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Nah, maka usia Rasul kalau tidak dibulatkan ya, tidak dibulatkan, 62 tahun 2 bulan 22 hari sebenarnya ya, tapi dibulatkan 63 tahun saja gitu ya. Nah, kalau Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwa sesungguhnya aku, kata Allah, kami menurunkan Al-Quran pada malam yang telah ditentukan. Kemudian yang dimaksud Al-Quran turunnya ketika malam Lailatul Qadar itu tidak muaqqatatan, tapi mubasyaratan dari lauhul mahfuz ke, dari alam malakut ke lauhul mahfuz, dari arasy ya, mohon maaf, dari arasy ke lauhul mahfuz. Lauhul mahfuz itu apa? Lauh itu adalah papan, mahfuz yang dijaga. Artinya Allah menurunkan firman, menurunkan Al-Quran secara mubasyaratan 30 juz langsung seret gitu ya. Tapi wa yunazzalu ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz kepada kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam, dengan perantaran Jibril alaihi salam, muaqqatatan. Kalau Lailatul Qadar mah mubasyaratan, kalau nuzulul Quran muaqqatatan, sewaktu-waktu. Bisa dibedakan insyaallah ya. Nah, kemudian kalau definisi tentang hadis, ma yusabu ala fa'ilihi, mohon maaf. Ma usnida ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disandarkan kepada kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min qaulin, dari sisi ucapan, au fi'lin, atau sisi perbuatan, au takririn, atau takriri, itu ketetapan. Jadi yang dimaksud dengan hadis itu ada berbagai macam ya. Satu, ada qauli. Qauli itu sebangsa ucapan. Contoh, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha, oh ini hadis qudsi. Nah, contohnya ini. Inna min haqqil walidi, sesungguhnya sebagian dari hak-haknya seorang ayah atau orang tua, ala walidihi, atas putranya, yang pertama itu ayyu allimahul kitabata, yang pertama bahwa hak atau kewajiban, yang dimaksud ini hak ini bukan hak secara Indonesiawi ya, tapi hak secara Arab. Kalau hak secara bahasa Arab itu adalah kewajiban, tapi beda dengan hak di Indonesia ya. Hak, hak gitu ya. Hak itu sesuatu yang wajar kita terima. Kalau kewajiban sesuatu yang wajib kita laksanakan. Nah, ini hak orang tua, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah yang pertama ayyu allimahul kitabata,
bahwasannya dia harus mengajarkan tentang menulis, dalam artian membaca menulis, mengajari tentang adab, mengajari tentang tajwid, mengajari tentang ibadah, mengajari tentang keikhlasan, mengajari tentang kewajiban, mengajari tentang kedisiplinan. Itu adalah tanggung jawab orang tua. Nah, itu perkataan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau ada hadis yang menyatakan wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, itu adalah bangsa fi'li, bangsa sejenis perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam Barzanji, tapi bukan hadis ini, bukan hadis, tapi dinisbahkan kepada hadis karena menyerupai bukan dinisbahkan atau ya. Diserupakan dengan hadis wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu. Nah, gitu ya. Terbukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sangat pemalu dan beliau sangat tawadhu. Nah, gitu ya. Itu hadis Kanjeng Nabi. Kemudian takririnnya bagaimana? Ada satu hadis yang menyatakan tentang dob. Apa itu dob? Biawak gurun, ya. Beda dengan biawak apa namanya? Rawa. Kalau di Indonesia biawak rawa, yang itu adalah jenisnya haram. Kenapa? Karena giginya bertaring dan juga kukunya atau cakarnya itu berfungsi untuk memangsa buruan, dan makanannya pun mohon maaf ya, yang jorok-jorok, tikus, cacing, ular, ya gitu-gitu ya. Kalau biawak gurun bagaimana? Biawak gurun mah makanannya herbivora, jenisnya herbivora, makanannya tumbuh-tumbuhan, seperti halnya apa tuh namanya, kaktus gitu ya, sayur-sayur. Nah itu dob gitu ya. Nah, dalam satu riwayat bahwa Kanjeng Nabi Muhammad SAW diundang oleh seseorang yang mana undangan tersebut bersama dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar karena melihat Rasulullah SAW tidak menyentuh itu dob, maka beliau karena prototipenya Rasulullah, maksudnya berusaha keras untuk mengikuti sunnah Rasul, maka beliau tidak memakan. Tapi ketika Sayyidina Umar coba-coba untuk mengambil makanan, ternyata Rasul tidak mencegah. Kemudian ketika beliau memakan, Rasul pun tidak mengiyahkan, tidak mencegah, gitu. Artinya itu adalah pilihan bagi umatnya. Kalau memang merasa jijik dengan dob atau tidak merasa jijik pun, katakanlah enggan untuk memakan, maka itu sah-sah saja dan tidak boleh mengharamkan. Kemudian kalau seandainya mengikuti kepada Sayyidina Umar yang makan juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena Rasul pun dengan jelas tidak melarang, tidak menyuruh kepada dua orang sahabat tersebut. Itu pilihan ya. Nah, kemudian itu waktu hadis takdir ya. Ada satu pertanyaan nih. Kan tadi yang dimaksud dengan hadis itu apa? Ma usdida ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn, betul ya? Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik sisi ucapan, perbuatan maupun takririahnya, ketetapan. Nih, ada. Pernahkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercakap-cakap dengan para sahabat, dengan para ulama, dengan para solihin, dengan katakanlah yang dikehendaki oleh Rasul atas izin Allah, bercakap-cakap seperti begini gitu ya? Sering nggak tidak Rasulullah bercakap-cakap? Sering, iya betul, sering. Apakah percakapan Rasul itu bisa dianggap sebagai hadis? Jawabannya bagaimana? Ada dua pilihan. Kalau seandainya mengikuti ilmu hadis, maka itu tidak sah, tidak dianggap sebagai hadis. Tapi kalau mengikuti tentang maknawiyahnya hadis Rasul, maka itu sah dianggap sebagai hadis. Kenapa? Karena percakapannya Rasul kepada seorang ulama, kepada para sahabat, kepada orang-orang soleh, itu menjadi catatan tersendiri yang walaupun tidak dimaktub di dalam kitab hadis, tapi itu adalah ucapannya Rasul, ya kan? Ucapannya Rasul, walaupun tidak secara yakzoh, tidak secara nyata gitu ya, tapi baik dalam mimpi. Contoh nih ya,
ada murid Syekhuna Khalil Bangkalan. Kemudian karena beliau udah senior gitu ya, berhentilah mondoknya. Emang udah pintar gitu ya. Wah, murid Syekhuna Khalil atau ya Syekhuna Khalil, walaupun muridnya cuma 40 di setiap angkatan, tapi murid-muridnya jadi semua itu, jadi ulama semua, punya pimpinan, punya pondok pesantren semua, tua-tua lagi pesantrennya gitu ya. Salah satunya yang di Jawa Barat itu selain Mama Syuja'i, Mama Keresek, juga Mama Kudang, itu yang dikenal dari Tasikmalaya itu adalah Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Itu ayahanda dari guru saya gitu ya, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, ini yang dikenal dengan Abah Sepuh. Nah ini kakak kelas Abah Sepuh, yakni Kiai Ali Lasem, Kiai Ali Lasem, Kiai Ali lah gitu. Kiai Ali itu karena selesai mondok, beliau berdagang dan dagangnya lama gitu. Kalau mungkin kalau di sini mah padanya itu lah. Padahal keilmuannya sudah diakui lah oleh Syekhuna Khalil. Tapi beliau tidak segera untuk membuka pengajian gitu ya. Hanya berdagang. Nah, subhanallah ya. Suatu saat beliau bermimpi. Apa mimpinya? Bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menyampaikan amanah yang membuat hati beliau bergetar. Apa itu amanahnya? La khaira illa fi nashril ilmi. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la khaira illa fi nashril ilmi. Tidak ada kebaikan kecuali di dalam menyebarkan ilmu pengetahuan. Ini mah bukan untuk umum ya, tapi untuk Kiai Ali yang memang orang alim itu ya. Bagi orang alim suatu kemunduran apabila tidak menyebarkan ilmunya. Sebenarnya saya luar biasa ya kepada Pak De, luar biasa. Walaupun beliau senior gitu ya, tapi beliau tidak membuka pengajian. Padahal putranya doktor. Bukan doktor. Lulusan dari Singapura. Luar biasa beliau tawadhunya ya. Padahal kalau buka pengajian banyak santrinya Pak De. Nah, kemudian beliau diskusi sama seniornya yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai, bagaimana ini penjelasannya? Katanya itu sudah tidak usah dijelaskan lagi. Kenapa? Sudah jelas. Kenapa? Itu ucapan Kangjeng Nabi, itu memperingati engkau wahai Ali bahwa engkau sudah waktunya untuk membuka pengajian. Sudahlah, kalau merasa kurang dari sisi ekonomi, nanti Allah yang akan mencukupimu, katanya. Betul saja, ketika buka pengajian, murid-murid mulai berdatangan, Allah limpahkan kecukupan, akhirnya membludaklah santrinya dan pesantrennya menjadi besar, gitu ya. Jadi untuk orang alimah jangan terlalu meninggalkan keilmuannya, sehingga maksudnya jangan terlalu mengejar dunia sehingga meninggalkan keilmuannya. Kalaupun toh ingin bekerja, ya bekerjalah sewajarnya, dan tapi porsi utamanya adalah dengan menyebarkan keilmuan. Seperti saya ya, mohon izin. Saya sehari-hari bekerjanya apa? Jualan air mineral gitu ya, air mineral, air kopi, air Floridina, air teh kotak lain dan sebagainya, minuman-minuman gitu ya, di pojokan. Itu pekerjaan asli saya, pekerjaan sehari-hari saya ya dagang. Tapi ya, sekali-sekali saya menghadiri majelis nali, sekali-kali menghadiri majelis zikir. Nah, itu ya. Kenapa? Karena itu adalah pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun secara keilmuan saya mungkinnya insya Allah harus pesantren lagi 20 tahun lagi, barulah saya boleh mengajar gitu ya. Tapi berhubung kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, balighu anni walau ayah, sampaikanlah apa-apa yang datang dariku walaupun sekedik.
walaupun sedikit. Ini mah seperti halnya Rasul berbicara kepada saya bilang, kenapa? Ilmunya baru sedikit, tapi ada keinginan untuk menyampaikan dakwah dari Rasulullah SAW. Saya sampaikan aja, walaupun mencari nafkah juga itu adalah suatu kewajiban. Kenapa? Karena Rasul pun sebelum menjadi nabi itu profesinya dua. Yang pertama beliau berdagang, mengembala kambing sampai usia 12 tahun, dan dari usia 12 tahun sampai 25 beliau sebagai pebisnis gitu ya. Pebisnisnya bukan antar beliau sudah antar negara gitu. Begitu ya. Baik, ini yang ada kaitannya dengan Sirrul Asrar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ini ada di kalimat terakhirnya ya gitu. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yaqulu, berfirman Allah di ahlil jannah, kepada penduduk surga, ya ahlal jannati, wahai para penduduk surga. Fayaquluna, kemudian penduduk surga itu menjawab, labbaika rabbana sa'daika, kami menyambutmu wahai Tuhanku, wa sa'daika, dengan penuh kegembiraan, wal khairu fi yaddaika, dan kebaikan ada pada kekuasaanmu ya Allah. Yaddaika itu diartikan kekuasaan, karena ya kalau Allah dinisbahkan, ada ibarat yang dinisbahkan seperti halnya manusia gitu ya, yadullahi, tangan Allah. Kemudian innallaha alal arsyistawa. Istawa di situ maksudnya apa? Bukan duduk-duduk di arsy, tapi yang menguasai arsy. Yadullahi, tangannya Allah, itu adalah kekuasaan Allah gitu ya. Itu namanya takwil. Wal khairu fi yaddaika, dan kebaikan ada pada kekuasaanmu ya Allah. Fayaqulu, maka Allah berfirman, hal raditum, apakah engkau wahai penduduk surga ridho atas ketentuanku? Fayaquluna, kemudian mereka menjawab para penduduk surga, wa ma lana la nardo, bagaimana mungkin kami tidak ridho ya Allah, wa qad a'taitana, sedangkan engkau telah memberikan kami semuanya dengan yang terbaik. Malam yu'ti ahadan, yang tidak pernah diberikan oleh seseorang, min khalqika, oleh seorang pun, min khalqika, dari makhlukmu. Fayaqulu, kemudian berfirman Allah Subhanahu wa taala, ala a'tikum, apakah kamu akan menerima, afdalu min dzalika, yang lebih utama dari semua yang aku berikan, kenikmatan-kenikmatan dunia, kenikmatan-kenikmatan surga. Wah, penduduk surga tadinya, apalagi nih yang mau diberikan Allah, sedangkan ini aja yang terbaik yang pernah diberikan, dan tidak pernah diberikan oleh seseorang pun, oleh makhluk Allah, kecuali oleh Allah sendiri, karena saking hebat-hebatnya itu kenikmatan-kenikmatan surga ya. Tapi Allah berfirman, apakah ala a'tikum, apakah kamu siap aku berikan sesuatu yang lebih hebat daripada itu semua? Tercenganglah para penduduk ahli surga. Fayaquluna, kemudian mereka berkata, itu penduduk ahli surga, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wa ayu syai'in afdalu min dzalik, apalagi yang lebih utama, yang lebih afdal, yang lebih hebat daripada semua ini yang kami terima? Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, uhilla alaikum ridwani fala takhuttu fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Subhanallah, ini yang paling dahsyat nih. Kemarin saya dari awal sampai akhir memang ungkapan dari Sirrul Asrar itu jarang menyentuh ranah surga ya, belum ya. Hanya ada satu kalimat yang bahwasannya Allah memiliki surga, yang surga itu tanpa nama, yang surga itu tanpa bidadari, surga itu tanpa istana,
Surga itu tanpa makanan, surga itu tanpa minuman. Mungkin ya, bagi saya mah yang penuh dengan nafsu, ya surga apa yang begitu nggak ada apa-apanya gitu. Mungkin gitu ya. Tapi surga itu justru diperuntukkan bagi para rasul, bagi para nabi dan para wali-wali Allah. Ternyata Allah menyiapkan para nabi, para wali, para rasul surga tersebut. Lalu apa keistimewaannya? Keistimewaannya adalah surga itu hanya ada satu kenikmatan yang semua juga diberikan kepada penduduk surga, tapi hanya sewaktu-waktu. Kalau ini mah selamanya, abadan abada. Karena para nabi, para rasul, para wali itu beribadah hanya untuk rahmat dan ridho Allah, bukan untuk pahala, bukan untuk surga, bukan untuk kebaikan dunia, tidak, segala-galanya hanya semata-mata untuk Allah, gitu ya. Nah, di sini wa ayu syai'in afdalu min dzalik, dan apa pemberian yang lebih utama daripada semua itu ya Allah? Fayaqulu, kemudian Allah menjawab, uhillalakum ridwani, aku halalkan untukmu sekalian keridhoanku. Fala askhatu, dan tidaklah aku murka alaikum kepadamu ba'dahu abadan, setelahnya selamanya. Subhanallah ya. Maka ketika seseorang memohon kepada Allah rahmat dan ridho Allah, ridwani itu keriduan, dan askhatu, tidaklah aku murka kepadamu selamanya. Subhanallah. Mohon maaf, mohon izin, ini sesuai dengan apa yang digariskan oleh Syekh Malik Al-Ghuzdawani, yakni mursyid kedua setelah Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, Thariqah Naqsyabandiyah. Kalau Qadiriyah itu putranya langsung Syekh Abdul Aziz. Kalau Naqsyabandi, Muhammad Syah An-Naqsyabandi, itu tidak ke putranya tapi ke muridnya, yakni Syekh Abdul Malik Al-Ghuzdawani. Syekh Malik Al-Ghuzdawani ini memiliki satu keistimewaan, apa itu? Doanya tembus kepada Allah Subhanahu wa taala dan diikuti oleh orang-orang sesudahnya, baik dari Naqsyabandiyah maupun Qadiriyah, atau Naqsyabandiyah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Nah, Syekh Al-Ghuzdawani ini memiliki munajat dengan kalimat ilahi anta maqsudi waridho kamatlubi. Nah, waridho kamatlubi, dan keriduanmu lah ya Allah yang kami cari. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, dan limpahkanlah kepada qalbu kami semuanya ya Allah rasa cinta dan mahabbah kepadamu. Untuk Ustaz Syamsul mungkin lebih pas lagi kalau pangarsa ajengan Aang yang menyampaikan ya, karena sudah sekitar 3 tahun pangarsa ajengan Aang ditalkin oleh Kiai Haji Tubagus Khalil Said gitu ya. Maka beliau karena memang ahli ilmu dan ahli riyadhah, begitu ketemu dengan ilahi anta, langsung kalau istilah Sunda menyantok gitu. Nah, dengan kalimat ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syaikhaini, Imam Bukhari dan Muslim, itu Allah melimpahkan keriduan kepada penduduk ahli surga, meridoi semuanya dan berjanji untuk tidak murka selamanya. Subhanallah ya. Apa yang bisa meluluhkan kemurkaan Allah? Tiada lain dan tiada bukan adalah kalimah la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dakhala hisni, maka dia masuk ke dalam bentengku. Wa man dakhala hisni amina min azabi, barang siapa yang masuk ke dalam bentengku, dia selamat dari siksa dan murkaku, kata Allah. Insyaallah, mudah-mudahan kita semuanya selamanya menerima keriduan Allah dan selamanya